Sambaran petir merupakan ancaman tidak hanya bagi manusia, tapi juga bagi perlengkapan teknologi informasi (IT) yang umum digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kerusakan pada perlengkapan semacam ini merupakan hal yang kritis dalam kehidupan seperti saat kini. Penangkal petir yang efektif diperlukan di segala bidang, tidak hanya di rumah-rumah, perkantoran, dan pabrik, tapi juga di berbagai bidang pendukung kegiatan sehari-hari seperti listrik, air, dan gas, lalu lintas, serta bidang keuangan dan kedokteran. Terdapat dua jenis akibat hantaman petir. Pertama adalah hantaman langsung yang mengenai suatu objek. Kedua adalah hantaman tidak langsung yang menyambar di dekat suatu objek. Ketika sebuah kabel penangkal petir menerima hantaman langsung, sebuah arus listrik besar berkekuatan puluhan ribu ampere melintas melalui konduktor timbal dan elektroda di tanah. Melintasnya arus listrik yang besar ini menghasilkan medan magnet. Jumlah arus listrik yang tidak biasa ini kemungkinan juga melintas di jaringan PLN dan telepon sebagai akibat dari induksi elektromagnet. Jika jaringan ini berada di wilayah medan magnet, ketika arus listrik yang besar ini mencapai elektroda yang ditanam di tanah, tegangan listrik di ujung elektroda ini akan naik cukup tinggi. Tingkat tegangan tinggi seperti itu disebut sambaran petir, yang merupakan faktor utama penyebab kerusakan peralatan elektronik. Seperti diuraikan di atas, meskipun kawat penangkal petir bisa melindungi bangunan, akan tetapi tidak bisa mencegah kerusakan peralatan elektronik dari akibat sekunder sambaran petir ini. Selanjutnya mari kita lihat akibat dari sambaran petir tidak langsung. Ketika sebuah tempat yang dekat tersambar petir, induksi muatan listrik di sekitar titik yang terhantam itu akan dinetralkan oleh muatan listrik positif yang terus bergerak ke titik sambar. Muatan listrik yang berada di permukaan tanah dapat tersambar petir, dan sambaran petir ini akan mengalir pada kabel-kabel sinyal, seperti jaringan data dan telepon yang terbenam dalam tanah. Sebagai akibatnya, bisa terjadi kerusakan fisik pada pesawat komputer dan telepon, atau bisa juga mengakibatkan tidak berfungsinya peralatan listrik lainnya dalam radius kurang lebih 2 km dari pusat sambaran petir. Kadang-kadang sebuah sambaran petir tidak langsung dapat juga mengalir melalui kabel-kabel yang menggantung di atas. Jika muncul awan, muatan-muatan listrik positif pada kabel akan terinduksi, misalnya jaringan kabel PLN dan telekomunikasi. Meskipun sebelum terjadinya sambaran petir, muatan listrik positif itu tetap berada dalam kabel. Namun demikian, muatan-muatan listrik positif tersebut tidak akan bertahan setelah terjadinya sambaran petir, sehingga muatan listrik tersebut akan terus bergerak hingga menyambar sesuatu. Sambaran petir ini akan mengalir melalui bagian dalam bangunan yang juga dapat merusak peralatan elektronik.